mudah-mudahan WhatsApp. video ini bisa Ketemu lagi mengklarifikasi di ya channel buat Ria teman-teman GS. Thomas Kita Speed lanjut bahwa kontennya. sebenarnya mungkin Jangan apa lupa ya, untuk di like, komen, waktu dan terjadinya subscribe. Kita lanjut ke videonya. Stay tune terus saja. lapangan tuh memang semua kondisinya itu udah ruwet, Iya. Panik, rumit. panik, terus kita juga waktu terjadi Karena perdebatan orang Thailand juga kayak bersatu gitu loh. ya sementara orang Thailand juga pasti ada yang pro ke kita. Iya, Yang pro pasti ke ada. kita gitu. Cuman yang maju ini kan yang kontra sama kita. Ya gue cuma kemarin itu cuma berpikir yang seperti yang lo bilang, gue cuma kasihan sama Mr. Taton sama Bang Jai. Iya, di orang berdua yang ditekan gitu Iya, loh sama. makanya gue juga nyolek tadi. Udah, gue nyolek Kohan juga. Udah, Iya. kita yang ribut percuma. Dia nggak ngerti apa bahasa kita. Iya. Kita mau maki-maki dengan bahasa kasar juga dia nggak ngerti. Iya. Tapi mereka akan memaki ini teman-teman kita. Iya, yang di Thailand. Support kita yang di Thailand Benar. gitu. Jadi bebannya akan ke mereka, bukan head to head, Betul. bukan ke kita gitu. Betul. Makanya Makanya kan saya juga ngomong, Fergus udah cepetan tuh. Iya. Kayaknya udah panas nih, dia bilang mending HB-nya dibawa pergi aja. Iya, gitu kan. Iya. Gitu makanya udahlah kita ngalah lah gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia, misalkan dengan bahasa Indonesia Sama-sama pasti- ngerti. Iya, kita kan maju terus. Terus, benar. Cuman kita pikir ini permainan kita, kenapa kita harus korbanin orang kan? Bener, Gitu. ini Kan jauh kita kayak gitu. menjaga Mr. HB sama Mr. Taton jangan sampai kenapa-napa lah sama Ya, orang Thailand iya, gitu gitu. kan. Kita menjaga itu. Iya gitu sih, pengen kayak gitu aja sih ya. Mudah-mudahan menjadi apa ya, menjadi kita semua menjadi lebih baik lagi, termasuk saya ya kan, termasuk Gotomo. Ya, kita setiap hari dia improvement. Iyalah, karena ya kita akui kok dunia media sosial ini barulah buat kita. Tapi guys, kemarin itu gelombang emosinya Tinggi. bener-bener Tinggi. dinamis. Iya, Ya, wah. tinggi. Ah, Satu sisi kita kesel, satu sisi kita emosi, satu sisi kita harus mikirin orang. Benar. Iya. Itu yang Diaduk menjadi tuh. diaduk gitu kan. Iya. Terus akhirnya kita ya sudahlah, kita mengalah lah. Cuman sejauh ini memang tim kita berhasil untuk saling mengingatkan. Iya. Udah stop. Ya. Iya. Dan Udah nggak ada yang bawa emosi sendiri maju, nggak, semua ini terkontrol dengan baik kok. Iya. Saling mengingatkannya juga luar biasa. Dan mumpung Solid. ini kita lagi ngobrol gini, sebenarnya dari pihak kita yang paling sangat mengecewakan tuh pihak dari NGO ya, penyelenggara. Dia sebagai penengah harusnya, sebagai regulator harusnya bisa lebih bijak gitu. Dia malah pro ke Iya, dia malah kelihatan dia sangat membela sekali gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau misalkan dia bijak, dia berpikir aja, ya udah oke. Kita main ulang aja, karburator disamain. ya itu cenglinya. Cenglinya. Harusnya dia kan begitu, panitia kan. Ya enggak, karena kan awalnya kita ngomong karburator. Kita nggak ngomongin Venturi, karburator. Iya. Karburator kita beli ukuran 28. Ya udah kan nongol dari luar sampai dalam 28. Kan gitu. Tapi kan ini kenyataannya lain. Dia pakai regulasi dengan teknik lain kan. Gitu. Ya, dengan tekniknya Thailand lah gitu. Ya, kalau 28 itu ya pemikiran kita 28 ya 28. Kalau kita naikin 30 ya jadi 30. Solid. Ada kok videonya di YouTube kita di pertama Bukan kita nggak ngerti ya nggak, bahwa Venturi itu ya efek-efeknya kita ngerti. Kalau yang badannya lebih gede, Venturinya lebih kecil, efeknya gesekannya akan lebih ringan. Bukannya kita nggak ngerti, tapi kita tidak mau ambil jalan itu. Tapi ya sudahlah. Cuman kita sangat kecewa sekali dengan NGO. Iya. Ini pengalaman banget ya kok ya. Pengalaman. Jadi netizen kalau mau apa ya, mau ngebully NGO aja nggak apa-apa. Iya, maksudnya bukan Airun ya, karena Airun juga pelaksana, peserta. Iya, Bisa sama kayak Teknotuner kayak ke kita. sana. Iya. Iya gitu. Maksudnya NGO itu yang jadi penengah. Iya, ya kita bukan berarti dia harus didiskualifikasi, nggak minta juga. Kita Iya. nggak mau menang secara itu. Iya. Kita mau menang secara fair lah gitu. Iya, kita mau ngetes motor ya kan kok. Betul. Ya sama-sama kita dengan regulasi yang sama, dengan spek yang sama. Ayo kita main motor gitu. Kesempatan pasti kita kasih lagi. Iya, kesempatan kita, tapi kan pihak NGO langsung marah-marah. Iya. Langsung neken Mr. Bang Jai, Mr. Benar. Taton. Kita jadi aduh.
aduh. Iya, kan bilang kok. Mereka orang tua nih kan gitu kan jadi Iya, gue bilang paniknya. kok udah kok, gue bilang itu kayaknya udah panas tuh gue bilang. Iya, paniknya bukan Kita kan- panik karena kita takut bonyok. Paniknya, aduh ini orang tua, iya benar. Pukul apa nih mereka gimana? Iya gitu. Atau kayak setelah kita pulang, Iya. mereka digangguin gimana nih? Benar. Makanya pas yang memang kan kita kan nggak ngerti bahasa dia orang ngomong apa kan, cuman Iya. kayaknya ngomongannya semakin kenceng dalam yang nunjuk-nunjuk Iya. gitu loh. Wah, ini udah panas. Itu sih ya gitu aja sih maksudnya. Iya. Kalau kita dari sisi kita kecewa sama NGO sih. Iya. Kita kecewa. Iya, kalau Pak Edun mah kita nggak ada orang dia peserta sama-sama peserta udah pasti kan yang mediasinya. Iya, ya mediasinya kan harusnya yang tengah-tengah, bukan Dia yang malah bisa mutusin. Iya, bukannya dia malah menyalahkan orang. Kenapa lu nggak kasih tahu lah dulu waktu kita di sini bilang kita dibikin mesin sama HBY. Iya. Ramenya lah orang HBY juga nggak nyentuh nggak ngecek. Nah buktinya karburator kalau ada dari situ dia nggak pernah bilang. Iya. Nah sekarang dia nggak kenapa lu nggak ngomong lah? Gimana sih? Iya kan? Iya. Lu gimana sih itu? Bahkan dia nggak pernah ikut campur urusan Nggak apa yang pernah. kita kerjain. Dia cuma ikut campur. Cuma kasih tempat aja ya. Dia cuma ikut campur atau apaan? Nih makanan. Ikut campur dia. Dia peduli Iya. banget sama makanan kita dari Iya. pagi, siang, malam. Iya. Dia peduli nyapin dia. Dia tahu makanan kita di sini apa iya. Udah tahu. Udah tahu. Apa yang disuka. Telur dadar, buah-buahan, dia tahu. Tapi kalau spek motor dia benar-benar nggak tahu, nggak tahu sama Mau sekali. karbunya kita apain kek, mau apain Nggak kek, tahu. Urusan tekno. Urusan tekno, Nah. emang urusan tekno gitu. Nah, Kohan punya kebiasaan di Indonesia bahwa masalah karbu itu ya dari ujung sampai belakang, Iya. ya kan gitu. Nah, masalah karbu nih Kohan. Kalau Kohan punya karbu kemarin ukurannya berapa tuh? Kalau aku yang bikin itu bentuknya oval ya. Jadi ke atas 29,9 puluh, ke sampingnya 29,4. Oke. Jadi nggak lebih dari 30 karena kan dari negosiasi awal kan dia bilang diameter 30 mm maksimal. Iya. Nah, makanya aku pas bikin Jakarta udah deh mending kurangin dikit daripada ngepres 30. Benar. Nah ternyata sampai kita di setelah balap dia baru bilang Venturi. Bener nggak sih dia bilang Venturi? Iya, betul. Ya kalau Venturi itu emang bener di dalam skep. Itu bener 30. di 30. Tapi keluarnya. Tapi keluarnya. Ukurannya jadi gede. Cuma pas kemarin dia bilang yaudah aku punya alat nih buat ke dalam, dia bilang nggak mau. Dia mau pakai alat saya. Bener kok? Dia nggak Ya mau diukur. intinya ya saya bilang tadi ya kan kita nyalain pihak NGO lah. Pihak NGO-nya. Ya, Berarti dia dia sebagai menengahi. sebagai penengah, sebagai penyelenggara event kan berarti kan dia sebagai regulator di situ kan. Dia harus mengambil langkah yang fair. Dia sekarang sikmatnya aja ngaco. Iya. Beda loh. Beda. Sigmat yang di Dia bawah sama yang Kohan bawah. Pakai diameter pipa tuh. Heeh. Diukur pakai sigmat dia 29,99. Heeh. Pakai Mito Toyo 30,8. Ori 30,11 30,11 beda 01 lebih. Begitu dicek karbu dia bener 29, nggak sampai 30. Begitu aku buka sampingnya 30,1. Begitu ke atasin 30,8. Iya. Itu pakai Mito ya? Itu ya. Pakai pintu toyo kemarin gue juga lihat sih. Ya itu aja sih paling ya. Ya kita kecewa dengan pihak Iya, karena NGO. dia tidak memediasikan untuk Iya. bagaimana Baik. mengambil langkah yang fair. Ya Iya. harusnya dia sebagai penyelenggara dan ini adalah event internasional yang dimana beberapa negara pasti nonton, ya harusnya dia bisa menunjukkan keprofesionalannya dan kita jadi tahu sih, nggak apa-apa juga sih. Jadi tahu oh orangnya begini. Iya orangnya begini dan kualitas event itu seperti apa Iya. kita jadi tahu sih. Iya. Gitu. Ya kayak kemarin tim DOS aja sebelum main kita kan mau daftar. Kita udah bilang kalau kita cuma bawa 2 motor, 3 pembalap. Jadi satu motor itu ada yang dijoin 2. Kita udah ngomong tuh, boleh nggak? Dia bilang oke, akhirnya kita bayar dong. Sekali mau setar, satu motor satu pembalap. Jadi kasihan dong kok yang pembalap yang dari awal datang, motornya nggak bisa balap. Saya bilang ini kita dari jauh loh, dari Impres ini tuh Nggak ada toleransi. nggak dikasih toleransi. Saya bilang yaudah gini aja deh, boleh nggak yang satu setar, terus balik lagi setar, udah. Tapi yang penting dia sekali setar aja. Dia bilang kalau kamu mau kayak gitu, didis dua-duanya. Jadi pembalap yang si A nih udah star, terus ganti pembalap si B star, dua-duanya didis. Jadi kan dia orang nggak Iya, Jadi iya. nggak balap siapa kemarin? Jadi Wildan.
Jadi menurut gue ya emang Di belakang balap. emang pihak NGO ini apa ya? Yang nggak siap untuk go internasional. Emang nggak siap. Dia cuman di Thailand aja. Ya, nggak siap dengan go internasional lah. Karena sama yang MISC yang Malaysia beda jauh loh. Jauh. Malaysia satu motor 2 pembalap nggak apa-apa. Padahal di Malaysia juga eventnya nggak semegah NGO. Betul. Biasa-biasa aja. Betul. Nggak Tapi semegah- dia mau mengikuti arahan toleransi peserta. ya, Kasih maksudnya toleransi ke peserta. ya ini internasional, ini mungkin ada perbedaan regulasi, ada perbedaan aturan, cara main dan lain-lain, ya Betul. ada toleransi. Dia mau menerima. Tapi kalau NGO dia lurus aja. ya, Apa dengan kata dia gitu. ya seperti itulah. Oke, Ya. seperti Berarti, itulah. Biasa. berarti Kohan berarti kalau tahu begitu mendingan karburatornya kemarin remer semaksimalnya ya. Maksimal mungkin. Kayak karbu yang standar di remer tapi nggak pakai lem gitu ya. Iya, Venturi 30. Iya. 30 kan, Oh. sisanya bebas. Bolong tinggal buang beli lagi. Iya. Ya kan iya, intinya kalau maksimal aja. yang intinya kalau yang lain lebih gede kan berarti gesekannya lebih kurang. Kalau kita kan solid 30 gitu. Iya iya. Tapi salut sih sama Kohan motornya kemarin teman tipis gitu loh. Karena kan Dokinya juga sih maksimal sih. ya itu udah maksimal itu udah memang benar Ya, dia sekarang udah luar kerahkan biasa. kemampuan dia. Sekarang bayangin aja, Beng Moon Ho di situ udah berapa tahun Bener. balapan. Mee di sirkuit itu dikasih kesempatan cuma sekali sekali. latihan, Dua kali. Dua kali. 2 kali latihan, ngetes, ya kan, terus Terus race. Iya. Bayangin tuh. Iya. Cuman yang lane kiri 2 kali. Tapi lane kanan dia nggak pernah nyoba. Baru sekali kemarin, iya. Nah, karena langsung tuh. Langsung. Tuh, Itu tipis loh. Di finish tipis banget. Iya. Tapi ya udahlah namanya balapan ya. Harus Beda. diterima ya. Jadi pasti kita terima, kalau nggak kita terima nggak mungkin kita ngasih juga. Iya. Kita terima, pasti kita udah terima gitu. Oke lah. Cuman ya sayang aja sama pihak penyelenggara lah. Iya iya. Ya semoga kalau pihak NGO ngeliat video ini ya mungkin dia bisa bebenah untuk Mudah-mudahan. lebih baik eventnya. Ya karena kan pasti tim Indonesia atau tim Malaysia juga kedepannya pasti akan mengikuti jejak seperti ini, akan balap ke Thailand juga. Tadinya, Iya. tapi dengan kejadian seperti ini saya nggak yakin juga. Iya iya iya. Orang jadi pikir 2 kali. Ya iyalah, dengan pikir kali lah, dengan cara dia mengelola event Iya. internasional. Karena kan kayak balap ke luar negeri gini kan nggak duit kecil. Iya. Biayanya lumayan besar. Ya kayak gue balap ARRC, setiap akhir tahun, setiap ada mau perubahan regulasi atau apa, semua dipanggil kok. Ya berarti gitu ya, semua Iya. dipanggil. Oke, negara lu gimana? Negara lu gimana? Negara lu gimana? Nah, dia nggak bisa memaksakan regulasi negara yang satu ini untuk masuk di sini. Udah dicari dong jalan tengahnya, karena setiap negara berbeda-beda nih, Benar. gitu. Beda-beda ya, dicari dong jalan tengahnya. Oke, Iya. aturan seperti ini ya, gitu. Iya, jadi peserta juga enak gitu. Iya. Arahnya jadi tahu. Nggak terbebani. Nggak terbebani gitu. Kalau ini kan nggak. Ya mungkin pengalaman dia karena baru pertama kali juga. Iya, pertama kali ngeliat orang luar datang ke Indonesia dan ternyata bersaing. Kaget kali ya. Orang sana mungkin kaget kali gue ya. Iya, harusnya ya. Dan itu loh, Soalnya itu kan kiblatnya kita ya. orang sana bingung ngelihat motor Indonesia bisa di Matic. Dia ngomong sama gua, itu pakai shifter ya? Enggak, nggak pakai shifter. Terus gasnya turunin nggak? Enggak, tetap gua bilang. Oh, yang dos. Bukan, iya dia lihat dos setting bener. Udah kok bisa gitu ya katanya. Gimana caranya katanya gitu-gitu. Karena dia orang nggak bisa gitu. Apalagi dia lihat motor dos kan perangkatnya banyak banget itu. Terus kemarin di Dyno sempat 80 HP. Orang sini cuma 70 berapa gitu. Katanya ini motor katanya mau ke bulan katanya. Dan di sini nggak ada yang bikin exciter. Katanya exciter tuh nggak kenceng. Yang kenceng tuh Sonic. Dan kemarin terbukti Sonic exciter bisa Kencang. 5 besar. kencang, bisa bisa Posisi 5 4 ya? besar. Posisi 4. Sukses. Oke lah, Kohan. Nah, ini lagi membicarakan nih yang rame kemarin nih hari Sabtu sama hari Minggu nih. Viral nih. Diserang Bagus dong. Viral. diserang segala penjuru nih. dari Kohan dulu nih, gimana nih yang postingan waktu itu tuh? Apa yang mau dijelaskan ya? Gue juga bingung sih. Ya nggak tahu sumbernya dari mana. Yang pasti yang gue tahu itu sumbernya dari video saat live ya. Nah itu postingannya gue nggak tahu. Tapi lu ngerasakan lu nggak ngomong. nggak ngomong ya. Tapi kemungkinan sih kalau dilihat dari perkataan para netizen yang budiman itu, live itu dari video live-nya si Rido. Ya kan gitu kan. Oke. Gue nggak tahu apa dia cuma mencari sensasi atau apa, gue juga nggak tahu. Iya. Ya kan kita tahu karakter dia lah, tahu karakter dia seperti apa kalau mereka bikin
bikin video, bikin judul kan, tahu karakternya. Ya mungkin memang itu hanya sebuah gimmick Iya. yang membuat agar membuat video itu menjadi viral, menjadi pembahasan kan bisa juga kan seperti itu kan ya. Tapi intinya kan gua nggak tahu juga. Iya, Intinya soalnya gua nggak tahu juga. gue juga sampai ngecek lagi kan live gue mana gue nggak ada ngomong apa-apa gitu loh. Dan kebetulan kan si Bos Rido itu kan sama gue kan nggak jauh kan, karena kan gue di pedoknya Ernun kan. Ya karena kan jujur aja gue nggak enak kalau mau ngambil video di Tekno kan, karena kan takut mengganggu gitu. Sedangkan kalau di Ernun kan bebas mengambil video, jadi kan gue ambil di bagian pedoknya Ernun. Kebetulan si Bos Rido juga ada di situ sih waktu itu gitu loh. Cuman kalau gue cek lagi yang postingan apa live gue sih nggak ada ngomong apa-apa, dan sampai sekarang sedikit pun sepeser pun nggak pernah ada gue naruh di pihak gitu ya. sana atau di pihak sini tuh nggak ada sama sekali. Memang murni gue datang ke sana nemenin tim Dos Muffler main di Buriram dan sekalian lah bikin konten gitu. Jadi nggak ada tujuan untuk nimpuk sana, nimpuk sini atau membela sana atau membela sini, karena kan semua teman gitu loh, dan juga nggak mau merugikan sana sini lah gitu intinya gitu. Cuman kan dari postingan Ko Ergus itu kan waktu itu kan emang nggak menyebutkan nama gitu loh, tapi jadi orang pada nyerang ke saya kan gitu loh. Intinya sih gini aja Bos Tomo, kalau memang nggak melakukan ya sudah. Iya gitu. sih. Intinya apa yang gue dapatkan juga kan pasti kan ada sebuah informasi juga kan. Iya. Iya kan. Ya mungkin yang gue tanggap dari mereka ngomong itu di saat Indonesia melawan Filipina. Iya. Nah di saat Filipina kala itu, nah itulah ada raut muka, ada bahasa-bahasa gua kalah yang gitu, main kayak gitu, dan ada sebuah prediksi teman-teman bahwa yang di dalam video itu seperti rungsing lah, Yeah. kecewa lah atau seperti Yeah. apa yang kayak gitu kan. Nah itu sumber informasinya juga semua gue dapatin dari netizen aja sih. Iya, iya. Karena sampai sekarang juga gue nggak mau ngapus video itu gitu, karena biar ada bukti gitu loh. Kalau gue hapus kan berarti kan gue ada salah di situ gitu. Biar orang tetap lihat lah gitu. Yang gue dengar video yang live itu yang mengucapkan itu udah dihapus juga. Saat ini udah dihapus. Yang kayak gitu ya. Ya maksudnya apa ya? Ya jadi sebuah pembelajaran sih buat kita semua ya. Bahwa media sosial itu memang sangat kuat sekali, berpengaruhnya sangat kuat sekali. Ya apa ya? Ya itu dia orang yang sebenarnya orang yang harus mengklarifikasi yang bikin video pertama. Iya, iya. Iya kan? Kenapa dia sampai berucap seperti itu? Efeknya kan jadi besar. Iya, benar. Misalkan Bos Tomo kan gak ikut-ikutan. Iya. Cuman kebetulan Bos Tomo ada di dalam frame. Mungkin lagi live waktu rest itu karena space-nya sebelahnya tipis, maksudnya sedikit kan kita tahu kan lagi rest kita cuma boleh di pinggiran atau di tengah-tengah yang segitiga itu kan. Dan orang kan jadi ngumpul semua di situ. Benar. Di situ mungkin ada kelewat. Nah, kemungkinan namanya kalian temen kan kadang-kadang kan begitu ngeliat pertandingan terus udah selesai finish gitu kan ya pasti ada sebuah gerakan atau sebuah apa yang nggak sengaja mungkin kerekam kelihatan. Nah, cuman beranggapan netizen bahwa kalian adalah satu grup. Iya, padahal mah boro-boro. Kan padahal datang aja bisa. Ya, artinya kita bisa ngebayangin kalau misalkan bahwa karena kita setanah air, ngerti bahasa, ya kan, kadang-kadang suatu hasil wah kalah dia kan gor-goran gitu. Coba seandainya kita nggak bisa ngomong nggak atau bisa nggak ngomong lain bahasa kan nggak mungkin akan ngomong. Cuman karena kebetulan aja. Nah kebetulan mungkin nih teman-teman Tomo Speed Shop mungkin Tomo ini kondisinya memang lagi di satu lingkungan, satu ruang yang kecil, yang sempit, di mana di situ ada live, semua juga live, tiba-tiba ke frame, terus temennya mungkin ngajak ngobrol ke Tomo ya nanggepin, mungkin kayak gitu kok jadi kejadiannya kan, kayak gitu. Jadi ya banyak asumsi yang mungkin nggak benar gitu. Nah, asumsi yang nggak benar yang akhirnya jadi salah paham dan terus berkembang. Dan kita harus akui kalau kegiatan yang kita lakukan atau Tekno Tuner lakukan ini kita juga nggak nyangka sampai dapat perhatian segitu besar gitu. Dan ini ya benar-benar meledak dan akhirnya ya seperti ini gitu. Maksudnya akan banyak omongan-omongan gitu. Dan ada baiknya sih ini mungkin Bos Rido juga nonton ya. Bos Rido kalau sebagai sahabat yang baik, teman yang baik ya, kita semua di sini sama-sama orang Indonesia, kita juga sama-sama saling respect. Ya cobalah dibuat video klarifikasinya untuk menyelesaikan. Apakah itu memang kamu itu main atau tidak, itu bukan urusan kita. Sebenarnya kita juga nggak mau tahu ya kan, karena
Ya namanya permain kan masak AB kan orang berhak aja sih. Bebas. Ya kan? Bebas Hak aja orang kan. masing-masing lah, Hak orang gitu. masing-masing gitu. Kita nggak ada. Ya terserah kalian gitu. Cuman, memang dampaknya ke saya sangat besar, yang saya nggak naruh apa-apa, cuman pure mau videoin doang malah jadi Sebenarnya- kena juga. Sebenarnya Ko Ergus tuh cuma nanggepin apa yang orang ngomong. Iya. Itu Oh, aja. iya. Pasti kan ya karena Iya, ada karena ada informasi. seperti itu kan. Ya jujur kata ya rasa kekecewaan ya pasti. Cuman kan balik lagi itu haknya orang. Benar. Gitu kan. Itu haknya orang mau milih A sama B kan tim bola aja mau A sama B kan ya haknya orang kan. Iya. Bebas-bebas aja gitu. Iya. Bebas-bebas aja, nggak ada urusan juga sebenarnya gitu sih, nggak ada. Iya. Ya mungkin buat Bos Rido mungkin nonton video ini ya saya harapkan juga bantulah teman kita yang memang tadi mungkin bercanda atau serius, yaitu urusannya Bos Rido sendiri, tapi bantulah teman-teman kita yang mungkin akan jadi yang terkena dampaknya karena bagaimanapun video kita itu sebenarnya hanya untuk kesenangan. Iya. Nah, untuk kesenangan hanya untuk mengisi waktu dan juga memberikan informasi kepada teman-teman semua yang nonton. Betul, ya tujuannya memang memberikan informasi yang kita lihat, Jalani kita jalani. Ya. Kalau kayak gue kan bikin YouTube tuh ya cerita, sebenarnya Iya. ceritanya kita ya kayak Iya, gitu. keseharian lah gitu, Keseharian, apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, misalkan ada proyek apa yang kayak gitu sih bikin YouTube itu. Ya mungkin nanti Bos Rido kali ya. Iya. Kita berharap sih Bos Rido untuk bikin video dan nanti kita bantu untuk di-up. Iya. Nah, di-up ya. Kayak Oke. gitu sih. Nah, ini sekarang masalah baru lagi nih, masalah kemarin yang screwed. Padahal di awal saya sebenarnya nggak di situ kok. Jadi saya sebenarnya udah mau pulang tuh, habis main itu saya mau pulang. Cuman pas ke pedok, timnya Dos sudah pulang. Oh, lu rencana mau ke pedoknya, Dos. Mau ke pedoknya Dos. Tapi Dosnya udah pulang. Udah pulang, saya balik lagi, saya nyariin teman saya karena saya telepon gak diangkat. Pas saya balik lagi, dipanggil sama orang pihak NGO yang kebetulan tahu saya. Kebetulan itu kan lagi rame-rame kan. Padahal pertama kali saya lewat, saya tahu rame-rame. Saya kira itu lagi sekrut. Cuman saya nggak tahu kalau itu ada Kohan di situ. Saya lewat, nengos. Nah, pas balik dipanggil betul. Ini kok orang Teknos di sini semua? Saya bilang. Oh, ternyata lagi nyekrut. Udah dong. Datang kepo. Enggak dipanggil saya kok. Oh, dipanggil. Dipanggil. Justru karena saya dipanggil makanya saya tahu. Kalau nggak tadinya saya udah lewat. Dia udah lewat. Udah Lu lewat. tahu orang Tekno. Saya tahu Oh, lu dipanggil Kohan. sama orang Tekno. Enggak, dipanggil sama orang NGO. Oh, di situ Karena orang NGO mau menjelaskan ke pihak tim Tekno kalau ini loh yang mau diomongin sama dia orang seperti ini. Cuman begitu pas saya datang, orang itu ngomong ke Ernun ngusir saya. Bukan, saya nggak mau ngomong sama kamu, dia bilang gitu. Saya mau ngomong sama HB, dia bilang gitu. Si Ernunnya, udah dong. Akhirnya saya ke tempat Kohan sama Pak Ergus di belakangnya. Nah udah dong. Akhirnya kan Mr. Taton ngomong tuh sama Ernun sama orang-orang di situ lah. Nah, udah ngomong. Terus kan makin lama kan nadanya makin kenceng tuh. Nggak lama Pak AB dateng kan, ngobrol-ngobrol makin rame tuh. Kan saya bilang sama Pak Ergus, mendingan AB-nya dibawa pergi dulu gitu. Maksudnya kan nggak enak kan orang tua kok gitu loh. Maksudnya masa sampai berantem di situ kan, ya jangan tunjuk dia sama. sampai ditunjuk juga, maksudnya jangan sampai seperti itu gitu loh. Kan kasihan juga gitu kan. Itu Intinya kan berantemnya sama siapa ya? Sama ownernya NGO, sama orang NGO ada satu lagi tuh orang yang baju putih tuh, gua nggak tahu namanya siapa. ownernya baju putih yang badannya rada gede kan. Bukan, ada yang ngomongin baju putih agak pirang. Iya, itu ownernya. badannya agak keker. Itu ownernya. Ya pokoknya orang-orang Thailand saya lihat kayak bersatu gitu kan. Nah terus kan Mr. Taton menjelaskan apa yang disampaikan sama pihak Ernun. Nah kebetulan Koindra kan di sebelah saya live, HP-nya ke muka saya, HP-nya ke muka saya. Padahal apa yang saya ngomongin itu berdasarkan dari omongan Mr. Taton yang menjelaskan kalau di Thailand ini karburator 30 boleh 30 tapi emang agak lebih ada 0 komanya gitu. Nah saya kan juga nggak tahu kok, dan saya cuma menyampaikan Kohan nih yang dia maksud sama Mr. Taton tuh seperti ini. Udah gitu doang kok. Masa orang-orang malah sekarang beropini dan menggiring opini kalau saya tahu sebelum Teknotuner main, saya tahu kalau karbunya itu lebih dari 30. Ya sekarang saya tahu dari mana? Saya ngukur kagak. Gitu loh. Dan selama saya datang ke Thailand pun sedikit pun saya nggak ke bengkel Ernun. Dari tanggal 12 Desember saya datang,
saya nggak ke bengkel Airgun sama sekali. Karena saya jaga kok, saya nggak mau. Nanti ntar saya ke sana orang kirain saya pro dia lah apa. Udah at the day soalnya nih. Iya, sana udah mendekati hari H kan, itu sensitif bagi saya gitu loh. Akhirnya pas nyetingnya dos di sirkuit Ruang 14, ketemulah sama Ernun di situ. Memang kebetulan dia lagi mempersiapkan motor yang buat main sama tim Tekno gitu. Nah, sekarang ke Indra gimana nih tanggapannya? Ya jadi ini kan ceritanya sebelum si Kotomo ketemu gua di suatu Skrut. Iya, Skrut, benar. Benar ya? Heeh. Yang gua tahu dia tiba-tiba ada, terus tiba-tiba dia berusaha menerjemahkan. Nah, yang gua tangkep, yang gua tahu, memang Kotomo kan tidak terlibat dalam urusan ini yang Betul. gua tahu ya. Betul. Ya, cuman memang sih waktu gue lagi ngerekam nge-live itu kalimatnya Kotomo itu memang seakan-akan membawa orang untuk berasumsi lain. Iya. Ya, contoh misalnya gini, Kotomo ngomongnya di sini emang gitu. Iya. Ya, di sini emang gitu, 30 lebih dikit. Gue yang waktu nge-live aja tuh udah, waduh, ini gimana? Live gue 100.000 kok. Padahal di situ gue menyampaikan apa yang Mr. Taton ngomong. Iya, cuman jadi cara gue nggak lebihin, gue nggak kurangin. Iya, cuman cara penyampaian mungkin kalau lu lengkapin gini, kata dia di sini memang begitu. Iya, Mungkin iya. itu akan jauh lebih spesifik. Tapi ya. kayak gue nggak ada ngomong deh. Ini kok udah mau maksudnya. Saya ada ngomong kok Coba maksudnya. coba. Maksudnya Mr. Taton. Di sini benar Remer 30. Tapi bagi orang Thailand 30 lebih dikit itu tuh normal. Ya, prinsipnya sih Gitu. coba nanti kalimatnya diperhatiin lagi. Iya, Karena iya. waktu itu gue, waduh, gitu loh. Lah. Maksudnya gue ngerti ini kan kita kan udah terbiasa kerja pakai antisipasi. Benar. Ya. Karena sama gue kan sama lu kan teman, jadi gue ngomong ya asal ceplos aja gitu kayak, Waduh. ini gimana nih gitu kan. Kok bentuk kalimatnya gitu loh, nyampein tapi bisa memberikan satu asumsi yang berbeda. Iya. Ke orang lain. Sedangkan gue udah nggak bisa gimana lagi nih, gue Iya. lagi live. Ternyata apa yang ada di hati gue nih terbukti. Bakal jadi bumerang buat gue. Gue masih ketawa-ketawa aja habis acara, gue masih ketawain dia. Wah, rame ya. Malamnya Ko Indra kan telepon, wih iya lu beneran rame. Gue kalau nge-live aja Tomo Belanda. Aduh, kok padahal boro-boro kok maksudnya berpihak sana sini tuh kagak sama sekali gitu loh. Dan memang ya saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan sama Mr. Taton gitu. Di saat itu ya. Saya kan di belakang Kohan sama Ko Ergus. Sampai yang itu dia ngomongnya agak kencang aja, saya jadi waduh, ini ntar berantem lagi nih ya kan, gitu loh. Jadi ya ini sih cuman cerita sekedar apa yang gue rasain dan Iya. gue tahu ya. Iya. Begitu juga dengan Ko Ergus ya. Iya. Nggak lebih nggak kurang. Iya. Ya sama juga. Iya. Jadi kita juga sekarang dalam bermedia sosial juga harus ini bos. Berhati-hati lah. Hati-hati. Harus lebih milih gitu. Terus Iya. ada juga sebuah etika ya. Lo kalau misalkan main di media sosial beneran, lo akan ketemu artis. Misalkan ketemu artis nih kan, ya bukannya apa, tapi kalau ketemu artis itu kan suka collab. Iya, betul. Suka collab kan. Nah, mereka itu sebenarnya juga collab itu ada aturan-aturannya seperti apa. Yang mana jadi skala prioritas, yang mana jadi yang gitu. Iya. Nah itu kan, cuman kan kebiasaan karena munculnya maraknya YouTuber ya, kita bilang maraknya YouTuber lah. Secara spontan. Iya, secara spontan, apalagi semenjak pandemi YouTube Naik. makin naik, makin banyak pengguna YouTube yang pengen bikin video. Nah kadang-kadang mereka itu kan nggak punya attitude. Benar. Nggak punya attitude, mereka nggak mikirin segala jenis konten. Maksudnya ini siapa ya, ini kerjaan siapa ya, ini apa, mereka nggak pernah mikirin. Mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang dari YouTube gitu kan. Semakin cepat jadi mereka akan buru-buruan. Nah yang kayak begini nih ya harus kita bisa milih-milih juga sih menurut gua ya. Menurut gua harus bisa milih-milih juga gitu kalau emang mau ada sisi positifnya di YouTube-nya kita, di kontennya kita. Karena kalau buru-buru kadang-kadang banyak juga yang punya karakter judul. Ya kan, dibuat bombastis. Lo juga harus berhati-hati, lo harus berteman sama siapa nih. Nah, kalau orang yang judul dengan bombastis tuh, iya oke, dia akan dapat clickbait yang baik gitu kan. Tapi sisi negatifnya dia banyak. Orang yang benci sama dia banyak. Tapi orang yang suka sama dia juga nggak sedikit, banyak juga. Contoh, kita ngomong contoh Tekno Tuner. Apakah 250 juta orang suka sama Tekno Tuner? Iya. Ya kan gitu enggak kan?
Nah, orang yang benci dengan Teknotuner, dia akan senang dengan clickbait yang menjadikan atau menjatuhkan Teknotuner. Iya. Dia akan pro tuh. Ya kan? Makin digiring opininya. Iya, makin digiring. Jadi yang benci dengan Teknotuner, dia akan pro dengan akun ini, dengan semangatnya dia gitu kan, dengan Iya. dukungannya dia. Tapi orang yang senang dengan Teknotuner, dia nggak akan suka dengan ini. Nah, nasib yang lu alami adalah lu udah dapat positifnya nih kemarin, lu dapat marketnya, lu dapat pasar Teknotuner yang positif. Kebetulan dari awal mau main gue ada ngikut Nah, lagi. terus kali ini lu ngumpul nggak mungkin nggak sengaja ya, mungkin nggak sengaja ngumpul terus ketemu orang yang Pihak sana. iya istilahnya ya, ini orang yang positif sama Teknotuner nggak suka nih sama akun ini nih. Ya. Iya kan, nggak suka nih sama akun ini. Lu kebetulan ada di dekat situ. masuk di situ. Nah, jadi yang suka sama lu lihat, lu Iya. kok jadi apa? Lu kok jadi ke arah yang negatif yang kayak gitu sih menurut gue sih. Padahal gua kagak. Ya, padahal mah enggak, tapi kan secara nggak sengaja. Iya. Mungkin kan sebenarnya nggak sengaja yang kayak gitu. Nah, ya mungkin jadi pelajaran buat kita semua sih untuk lebih apa ya? Lebih berhati-hati lah, karena begitu media sosial, begitu lu pencet Dua. iya, maksudnya siapapun kan bisa melihat, bisa berasumsi, bisa benar. berpandangan gitu. Benar. Walaupun pandangan kita sebenarnya lurus, kenapa dia bisa belok? Benar. Kita ada satu belok kanan, Belok aja satu lurus, belok lurus kiri, belok. satu putar balik, ya kan? Iya. Yang kayak gitu sih. Apalagi kayak video yang di TikTok itu yang mungkin dia orang ngambil dari live-nya Ko Indra ya. Dia orang tuh yang dia ngambil tuh cuma ngomongan gua itu doang. Iya, Yang itu dia. dari awal sampai akhirnya tuh dia orang nggak lihat. Iya. Jadi saat dia orang lihat gua di posisi ada di belakang lu tuh nggak ada. Iya. Taunya gua Mukanya doang ya? taunya mukanya doang, gua lagi. Gue nongol ya. Taunya muka gua nongol dan gua lagi ngomong menjelaskan kalau Apa yang dimaksud? Pasti kalimat apa yang itu tuh dimaksud, yang apa yang dimaksud sama Mr. Taton itu gua Kecium. terjemahkan ke Kohan dan Ko Ergus waktu saat ada di situ gitu loh. Malah disalah artikan dengan orang itu kalau saya tuh tahu kok dari sebelum main karbunya segitu. Iya, makanya Lah memang saya ngukur karbunya, saya bilang gitu. ya itu dia, ya itu tadi yang sisi positif yang tadi berpikir positif jadi berpikir negatif gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kemarin lu diem kan nggak akan kena. Iya, makanya tahu gitu gue pulang. Maksudnya jadi pelajaran juga. Di situ kan ada gua, ada Darius yang benar-benar orang tahu nih gua di belakangnya Teknotuner lah, Berarti. yang supportnya Teknotuner lah gitu loh. Ya, kalau misalkan gue yang berucap seperti itu, mungkin netizen nggak akan beranggapan negatif Iya, benar, seperti saat benar, ini benar, gitu benar. loh. Itu jadi maksud gue ya itulah, ada sesuatu yang memang harus lu tahan, harus lebih bijak. Mendingan gue nggak ngomong sama sekali. Lu Iya. komedian boleh, maksudnya jadi pelajaran Iya, aja, iya. jadi pelajaran. Padahal Tapi niat gue saat itu niatnya tuh baik. nggak seperti itu, Nggak niat gue seperti- baik. Ya, harus gue akuin, gue juga ngerti niat lu baik, lu menjelaskan waktu itu kan, menjelaskan. Tapi ya itu tadi yang ini kan orang yang di luar kita Nggak ngerti. nggak ngerti dan nggak mungkin kita bisa